Makam itu tempat orang mati dikuburkan, lalu bagaimana bisa ada kehidupan? Alis pemuda itu mengembun, dan matanya beralih ke makam. Karena jaraknya yang sangat dekat, pemuda itu dapat melihat dengan jelas pemandangan makam secara keseluruhan. Sepertinya tidak ada bedanya dengan makam lain, arahnya sama, coraknya sama, entah itu tanah di sebelah makam atau yang lainnya, tidak ada satupun yang direnovasi. Dengan kata lain, makam ini dibangun bersamaan dengan makam lainnya. Orang yang dikuburkan di dalam makam tersebut pastilah orang yang sudah meninggal. Orang tersebut secara keliru dianggap mati dan dikuburkan di dalam kuburan. Pemuda itu tidak lagi berpikir untuk memikirkan mengapa keluarga Qiu datang ke sini dan menyembunyikan diri. Persepsi jiwanya yang kuat diringkas menjadi satu bungkusan, dan dia dengan hati-hati mendekati makam, berharap untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, meskipun jiwanya tidak lemah setelah menjalani transformasi jiwa, tampaknya ada penghalang yang dipasang di luar makam, dan tidak dapat menembusnya apapun yang terjadi. Daoling, apa yang kamu temukan? Setelah hening beberapa saat, Daoling akhirnya angkat bicara dan berkata, Tuan, Anda benar tentang makam itu. Telah dipasang penghalang. Meskipun penghalang ini tidak kuat, saya tidak dapat menembusnya bahkan dalam kondisi saya saat ini. Petik 2. Mendengar ini, pemuda itu menjadi sangat penasaran. Itu hanya sebuah makam, jadi penghalang seperti apa yang harus dipasang? Yun Taixu, yang berada di samping kaisar, memiliki tingkat budidaya Suan tingkat ketiga. Memasang penghalang hanya dapat dilakukan dengan bantuan harta spiritual bawaan perjalanan yang panjang pada saat itu, bukanlah hal yang biasa yang dapat dilakukan oleh generasi kita. Hanya setelah mencapai alam Liksuan Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk mengaktifkan kekuatan ruang dan kemudian memasang penghalang. Apakah kehadiran penghalang di sini berarti pasti ada sesuatu yang besar di dalam makam? Ini juga menjelaskan bahwa orang-orang dari keluarga Qiu sangat marah, tetapi bukannya mencari Feng Sanyang, mereka malah datang. Alasannya tersembunyi di sini. Jika memang ada sesuatu yang bagus di sini, hei, Tuan Qiu Zhen, tidak mudah bagi keluarga Qiu Anda untuk mendapatkannya. Pemuda itu mencibir, dan persepsi jiwanya terus meluas ke depan. Kali ini, dia terlihat sangat terkejut. Meskipun tidak jelas apakah semua makam di seluruh kuburan memiliki pembatas, namun untuk makam yang ditutupi oleh persepsi jiwa, semuanya dilindungi oleh pembatas tanpa kecuali. Apa yang sedang terjadi? Pemuda itu sedikit bingung. Keberadaan penghalang tidak boleh disembunyikan dari orang-orang di keluarga Qiu dan Aula Pedang Gila, juga tidak boleh disembunyikan dari orang lain di kota Qingyang. Meskipun penghalangnya sangat kuat dan tingkat kultivasi Qiu Zhen tidak dapat menembusnya, namun jelas bahwa makam ini tidak akan ada di sini untuk sementara waktu, tetapi harus ada untuk waktu yang lama. Jika ada pemilik kuburan, lalu bagaimana keluarga Qiu berani bersembunyi di sini dan melakukan penyergapan? Dengan kata lain, tidak ada pemilik kuburan ini, jadi orang-orang dari keluarga Qiu berani bertindak di sini. Jika tidak, seorang master yang dapat memasang begitu banyak penghalang kecil hanya dapat melakukannya dengan bantuan harta spiritual bawaan. Tidak ada seorang pun dari keluarga Qiu yang berani menyinggung perasaan. Sekarang kuburan tidak memiliki pemilik, tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, ia tidak dapat menahan erosi waktu. Terlebih lagi, selama mereka bertahan dan menyerang terus-menerus, begitu banyak orang di kota Qingyang yang dapat menghancurkan penghalang ini. Kecuali para praktisi penghalang ini telah mencapai tingkat di mana semua makhluk hidup memandangnya, mereka tidak akan dipatahkan oleh para praktisi misterius di kota Qingyang ini. Dan jika perapal penghalang benar-benar ahli di level itu, keluarga Qiu, Aula Pedang Gila, dan bahkan seluruh pembudidaya Suan Qi kota Qingyang tidak dapat berbuat apa-apa jika mereka bergabung, lalu mengapa keluarga Qiu berperilaku seperti ini? Kaum muda menjadi semakin penasaran. Sejak keluarga Qiu melakukan ini, mereka pasti telah menemukan sesuatu, jadi tunggu saja dan jadilah Oriole sendiri. Pemuda itu diam-diam menarik persepsi jiwanya dan tetap tidak bergerak, menunggu di sini dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, malam tiba di bumi. Setelah beberapa saat, bulan perlahan naik ke langit, dan cahaya lembutnya tiba-tiba jatuh ke tanah, memberikan perasaan dingin yang samar. Hari ini adalah malam bulan purnama, dan bulan terlihat sangat bulat. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Pada malam bulan purnama, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Xiaoya sekarang. Dengan kekuatan keluarga, seharusnya tidak sulit untuk menemukan teknik yang cocok untuk dipraktikkan Xiaoya. Sekarang, saya telah jauh dari rumah selama beberapa bulan. Saya bertanya-tanya apakah ada perubahan lain dalam situasi di ibu kota kekaisaran. Ekspresi pemuda itu tidak bisa menahan kekhawatiran yang mendalam. Di luar,
Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja atau bagaimana Anda berkembang, pada analisa akhir, Anda ingin melindungi rumah Anda. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada rumah itu? Kakek, sebelum kamu pergi, kamu berjanji padaku bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada keluargamu. Setelah terlahir kembali, pemuda itu tidak lagi meragukan bahwa lelaki tua itu tidak akan melakukan apapun. Bagaimanapun, segalanya telah berubah, dan dia sekali lagi menunjukkan bakat kultivasinya yang luar biasa. Ini semua mungkin bisa menghilangkan ketidakberdayaan dan ketakutan yang tidak diketahui di hati orang tua itu. Selama lelaki tua itu tidak menyerah, saya yakin kaisar saat ini tidak akan dapat dengan mudah menyerang keluarga. Bahkan di kehidupan sebelumnya, kaisar menunggu 5 tahun dari sekarang. 5 tahun. Alis pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Jika dalam 5 tahun, budidayanya tidak dapat mencapai tingkat yang dijunjung oleh keluarga kerajaan saat ini, mungkin tragedi itu belum tentu terjadi seperti di kehidupan sebelumnya, namun beberapa kesamaan pasti akan muncul. Tuan, lihat. Tepat ketika pemuda itu memikirkan semua orang di keluarganya, suara roh pedang tiba-tiba terdengar. Pemuda itu dengan cepat melihat sekeliling, dan apa yang terjadi tiba-tiba mengejutkannya. Saya melihat makam yang dijaga oleh penghalang memancarkan sinar cahaya redup. Dengan pancaran sinar cahaya tersebut, vitalitas yang dirasakan pemuda itu tidak lagi samar-samar, melainkan nyata. Namun yang disebut vitalitas sesungguhnya masih sedikit berbeda dengan vitalitas orang normal. Vitalitas tersebut nampaknya bercampur dengan terlalu banyak kekacauan, dan ada pula yang tidak murni, seolah-olah mereka seperti binatang primitif, kacau dan kuat. Ketika sinar cahaya redup melayang, cahaya bulan purnama di langit ditarik oleh mereka, ditembakkan langsung ke penghalang, dan kemudian disapu ke dalam makam. Tampaknya semakin banyak cahaya bulan purnama yang diserap oleh makam, vitalitas kacau yang dirasakan menjadi semakin kuat. Bang! Pada saat tertentu, serangkaian suara klik yang tajam bergema, dan segera, penghalang yang diinduksi tiba-tiba terbuka seperti pintu, perlahan terbuka. Roa! Saat penghalang terbuka, semua makam bergetar. Kemudian, batu nisan di depan setiap makam perlahan menjauh, dan sebuah jalan keluar seukuran pintu atau jendela muncul. Kemudian, dari pintu keluar, bayangan perlahan merangkak keluar. Sesosok muncul di sebuah makam, totalnya lebih dari 30 sosok, muncul dari sana seperti hantu dan hantu. Setelah bayangan tersebut keluar dari kubur, mereka langsung berdiri tanpa mengeluarkan suara apapun. Mereka menatap ke langit, dengan rakus menyerap cahaya bulan purnama dari ketinggian di langit. Cahaya redup di luar setiap bayangan menjadi semakin terang setelah menyerap cahaya bulan purnama. Pada akhirnya, ia seperti tubuh yang bercahaya. Sosok-sosok ini memang hidup, namun ketika muncul secara utuh, pemuda tersebut dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka bukanlah manusia nyata yang hidup, melainkan lebih mirip hidup mati. Dengan kata lain, dia ada seperti boneka. Setiap wayang mempunyai vitalitas yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup, namun vitalitas tersebut jelas-jelas kacau. Oleh karena itu, walaupun mereka memiliki wajah dan tubuh yang normal, mereka terlihat sangat kaku, dan wajah mereka pucat, seolah-olah mereka telah diracuni. Mereka sebenarnya mirip dengan zombie yang disebutkan oleh pendongeng. Hanya saja mereka tidak memiliki taring tajam di mulutnya. Pemuda itu benar-benar tidak menyangka ada orang seperti itu yang bersembunyi di makam ini, dan keluarga Qiyu sedang menyergap di sini. Apa yang ingin mereka lakukan? Meskipun setiap boneka memiliki vitalitas, namun tidak memiliki nafas orang yang hidup. Oleh karena itu, pemuda tersebut tidak dapat merasakan dari mereka apakah boneka tersebut akan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan para praktisi misterius. Tapi karena keluarga Qiyu menyergap di sini, mereka pasti punya alasannya sendiri. Oleh karena itu, pemuda tersebut tidak terburu-buru dan tetap menunggu dengan tenang. Cahaya bulan purnama seolah menjadi makanan para boneka ini, nutrisi yang menopang kelangsungan hidup mereka masing-masing diserap dengan rakus, tanpa lelah, dan tidak ada niat untuk berhenti. Saat boneka-boneka ini bertingkah seperti ini, waktu berlalu seperti pasir di ujung jari mereka. Tidak lama kemudian, langit akan menjadi cerah, dan bulan purnama mulai menghilang perlahan. Kali ini, boneka-boneka yang mempertahankan postur yang sama sepanjang malam akhirnya bergerak. Mereka menundukkan kepala dengan enggan, lalu berbalik dan menuju makam, mencoba masuk kembali. Lakukan. Saat ini, keluarga Qiyu yang telah bersembunyi dan menunggu sepanjang malam, bergegas keluar dari tempat mereka berada. Mereka tidak ingin menyimpan semua boneka tersebut, melainkan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing beranggotakan puluhan orang, dan menerkam mereka, masing-masing.
3 boneka yang paling dekat dengan mereka. Dengeng dengungan. Saat keluarga Qiu pertama kali muncul, ada 3 fluktuasi aneh yang muncul dari tubuh ketiga boneka tersebut. Segera, pemuda itu dengan jelas melihat secercah kemanusiaan muncul di mata kusam ketiga boneka tersebut. Adapun boneka lain yang tidak diserang, sepertinya keluarga Qiu belum ditemukan. Mereka masih perlahan memasuki makam dengan tertib. Saat mereka memasuki makam, batu nisan otomatis tertutup, dan pembatas di luar makam juga otomatis tertutup, seperti saat pemuda itu pertama kali menemukannya. Ini sungguh aneh. Adegan ini membuat pemuda itu penasaran sekaligus kaget. Sebuah penghalang melindungi sebuah makam, dan di dalam makam tersebut terdapat boneka-boneka yang terkubur. Boneka-boneka ini tampaknya memiliki spiritualitas dan tahu bagaimana menyerap esensi matahari dan bulan untuk bertahan hidup. Semua ini dan banyak lagi. Meskipun ini adalah dunia misterius dengan banyak hal luar biasa, pemandangan seperti itu tetap mengejutkan pemuda tersebut. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Dao Ling, bagaimana menurutmu? Di dalam tubuh, roh pedang sepertinya mengambil nafas panjang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh guru, dalam ingatan saya saat ini, aspek ini sepertinya ada, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Ledakan, lusinan serangan menghantam boneka itu tanpa henti. Meskipun di antara orang-orang ini, hanya ada beberapa master di alam Suan utama, sisanya masih dalam level yang diperoleh. Dengan banyaknya kekuatan mereka, pemuda itu percaya bahwa mereka adalah Zhongxuan para ahli alam di puncak alam mereka tidak berani melawan dengan tubuh mereka sendiri. Namun, tidak hanya tubuh boneka yang dibombardir tidak menunjukkan tanda-tanda hancur, tetapi malah aura ganas yang meletus. Pantas saja keluarga Qiu tidak menyerang semua boneka itu. Setelah aura ganas itu, sepertinya ada gelombang seperti air pasang yang menyapu dengan cepat. Saya melihat boneka yang kebingungan itu menjadi sangat fleksibel pada saat ini. Begitu tubuh boneka itu bergerak, ia benar-benar berubah menjadi hantu, muncul di depan salah satu dari mereka seperti kilat dan ditinju. Meskipun anggota keluarga Qiu bertahan sepenuhnya, beberapa bola besar masih pecah karena pukulan tersebut pohon itu, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Melihat nafasnya, terlihat jelas bahwa dia sudah mati. Kekuatan banyak orang yang membombardir boneka tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada boneka tersebut, dan setiap pukulan dari boneka tersebut pasti akan merenggut nyawa. Adegan seperti itu tidak berarti bahwa keluarga Qiu ingin menangkap boneka tersebut, tetapi boneka tersebut seperti serigala. Memasuki domba, mereka menyembelihnya dengan brutal. Serangkaian jeritan melengking bergema tanpa henti, dan ruang terbuka segera tertutup oleh bau darah yang kuat. Meski tidak ada seorang pun di keluarga Qiu yang takut mati, namun boneka-boneka tersebut tidak takut mati, apalagi rasa sakit. Ketiga boneka tersebut seperti alat pembasmi. Keluarga Qiu jelas sudah siap. Oleh karena itu, menghadapi pembantaian seperti itu, tidak ada yang menunjukkan rasa takut atau panik di wajah mereka. Wajah semua orang masih terlihat sangat ganas. Jika wayang tersebut benar-benar tidak dapat dibasmi atau disakiti, maka tindakan keluarga Qiu tidak akan ada gunanya. Namun mereka tetap melanjutkannya, artinya mereka telah menemukan kelemahan dari wayang tersebut memaksakan kelemahan wayang. Melihat ini, pemuda itu menghela nafas berat di dalam hatinya. Qiu Zhen ini memang seorang pahlawan. Orang-orang di bawahnya tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak pernah gentar. Jika ada kesempatan, pemuda itu sangat ingin mempelajari metode ini dari Qiu Zhen dan memimpin pasukan di rumah. Jika dia bisa melatih pasukan yang bersedia menerima kematian, efektivitas tempurnya bisa dibayangkan. Tapi demi kepentingan egoisnya sendiri dan mengabaikan kehidupan bawahannya, Qiu Zhen hanyalah seorang tiran. Perang masih terus berlalu, dan waktu terus berlalu. Tidak lama kemudian, sinar matahari pertama perlahan muncul dari cakrawala yang jauh, kemudian melintasi angkasa yang luas dan menyinari daratan di hutan persegi ini. Tertawa, sinar matahari menyinari, dan meskipun belum mengenai boneka-boneka tersebut, ketiga boneka tersebut juga mengeluarkan teriakan nyaring, dan ekspresi ketakutan yang manusiawi dengan cepat muncul di mata mereka. Apakah mereka takut pada matahari? Pemuda itu tertegun sejenak dan tertawa selama beberapa detik. Sepertinya Qiu Zhen telah merencanakannya sejak lama dan telah mengetahui semua boneka ini. Dalam semangat mereka, serangan ketiga boneka itu menjadi lebih ganas, dan tubuh mereka bergerak lebih cepat. Membasmi keluarga Qiu seperti menghancurkan semangka. Namun, anggota keluarga Qiu dan lainnya yang belum mati membangun tembok tebal dengan tubuh mereka di depan tiga makam, mencoba yang terbaik untuk mencegat boneka-boneka tersebut agar tidak kembali ke sarangnya. Namun, kekuatan mereka tidak menimbulkan bahaya apapun bagi boneka-boneka tersebut.
Sekalipun tembok kota tebal dan tidak kuat, cepat atau lambat akan hancur jika keluarga Qiu tidak memiliki tuan yang lebih kuat. Meskipun mereka menunda boneka tersebut kembali ke sarangnya, mereka masih bisa. Itu hanya menunda waktu. Kaum muda percaya bahwa pasti ada tuan sejati dari keluarga Qiu yang menunggu peluang di dekatnya, dan bahkan Qiu Zhen ada di dekatnya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka menunggu peluang terbaik. Saat matahari semakin terang, jeritan ketiga boneka itu menjadi semakin ganas. Saat sinar matahari pertama menerpa salah satu boneka, gumpalan asap putih langsung muncul. Yang mengejutkan pemuda itu, boneka-boneka itu tidak terluka dalam asap putih, mereka tetap berani dan ganas seperti biasanya, dan kekuatan yang mereka tunjukkan tidak melemah sama sekali. Ini, pemuda itu tidak mengerti, karena sinar matahari tidak menimbulkan ancaman apapun bagi boneka itu, mengapa keluarga Qiu melakukan ini. Bukan karena Anda merasa terlalu banyak orang di rumah, sehingga Anda ingin menggunakan cara ini untuk mengurangi beban keluarga Anda, bukan. Asap putih menyelimuti boneka-boneka tersebut, dan keberadaan sinar matahari membuat boneka-boneka tersebut sangat ketakutan dan ketakutan. Namun, mereka tidak merasa kekuatannya melemah. Awalnya, tembok manusia yang terbentuk hampir tidak mampu menghentikan boneka-boneka tersebut, namun kali ini, keganasan boneka-boneka tersebut berada di luar kemampuan mereka untuk melawan. Saat ini, matahari sudah bersinar, dan selain kuburan dan jenazah keluarga Qiu, tidak ada lagi yang bisa dilihat di seluruh ruang terbuka. Tanpa halangan apapun, wayang tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam makam. Namun ketiga boneka tersebut kini nampaknya telah kehilangan seluruh vitalitas dan kecerdasannya, mereka tidak lagi sekeras dan ganas seperti dulu, bahkan tidak ada kebingungan seperti saat pertama kali muncul. Mereka menutup mata terhadap kuburan di depan mereka, tidak bergerak maju atau mundur. Seluruh tubuh mereka sepertinya terkurung atau titik akupuntur disadap, dan mereka berdiri kaku di tempat. Kebaikan. Pemuda itu hanya bisa mengerutkan keningnya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuan, penghalang telah ditutup. Ketiga orang mati tidak dapat menemukan jalan kembali. Daoling berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Pemuda itu terkejut dan memasang lebih dari 30 penghalang. Kekuatan ini sudah mengejutkan. Makam di dalam penghalang itu sebenarnya mengubur orang mati. Sekarang, tidak hanya mayat hidup yang merangkak keluar dari kuburnya pada malam bulan purnama, namun setelah fajar, penghalang itu benar-benar menutup dengan sendirinya, dan ini sungguh luar biasa. Ketiga boneka tersebut langsung bermandikan sinar matahari, dan saat cahayanya bersinar, asap putih yang keluar dari tubuh boneka tersebut menjadi semakin kuat. Pada saat tertentu, mata pemuda itu menyipit. Benar saja, boneka-boneka itu tidak bisa menahan sinar matahari. Tubuh ketiga boneka di depan mereka perlahan-lahan terkikis oleh sinar matahari, dan cairan logam sepertinya mengalir keluar dari luar tubuh mereka. Saat ini, meski mereka boneka, membuat orang merasa dirinya sudah sangat lemah. Lakukan. Jauh di dalam hutan, teriakan keras terdengar, dan segera, puluhan sosok keluar dari sana. Pemuda itu menebak dengan benar, pemimpinnya tidak lain adalah Qiu Zhen. Pemuda itu harus menyesali bahwa untuk mendapatkan ketiga boneka tersebut, Qiu Zhen sebenarnya mengorbankan hampir 100 nyawa keluarga Qiu untuk mencegah boneka tersebut memasuki makam, sehingga menunda mereka hingga saat ini. Setelah Qiu Zhen dan yang lainnya muncul, mereka segera dibagi menjadi 3 kelompok. Orang-orang lainnya masing-masing bergegas ke dua mayat. Tingkat kultivasi pemuda itu telah meningkat pesat sekarang, dan karena jiwanya telah bertarung dengan tubuh roh naga api berkaki 3, ia menjadi lebih kuat. Zhongxuan tingkat keempat. Ketiga boneka yang semula tumpul dan lesu itu kembali mengeluarkan aura ganas saat diserang. Namun, karena sinar matahari, kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Selain itu, keluarga Qiu dan orang lain yang muncul sekarang semuanya adalah master di alam Suan utama, dan Qiu Zhen tampaknya sedang memburu boneka-boneka ini. Orang-orang ini telah dilatih secara khusus, sehingga orang-orang ini memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain yang melampaui orang biasa. Setiap serangan saling terhubung dari ujung ke ujung, tidak pernah meleset, satu demi satu, tidak menyisakan ruang bagi para boneka untuk menghindar. Dan kini boneka-boneka tersebut sepertinya sudah kehilangan sifat tidak bisa dihancurkan di malam hari. Menghadapi serangan-serangan tersebut, tidak mudah lagi bagi mereka untuk mengabaikannya mereka. Bengkak. Di bawah bombardir yang terus-menerus, terlihat dengan mata telanjang, nafsu logam di sekitar tubuh Wayang menjadi semakin kuat. Tanpa disadari, tubuh Wayang justru kehilangan banyak berat badan akan kehilangan semua efektivitas tempurnya di tangan keluarga Qiu dan lainnya.
Boneka-boneka ini sangat luar biasa. Jika digunakan dengan benar, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang kuat. Pemuda itu sedang memikirkan cara untuk menghancurkan gerakan keluarga Qiu. Tiba-tiba, angin harum yang familiar bertiup. Terkikik, sungguh master dari keluarga Qiu. Demi mendapatkan orang mati di sini, dia tidak segan-segan mengorbankan 100 nyawa. Cara ini luar biasa. Pantas saja keluarga Qiu-mu telah merekrut orang luar dalam 2 tahun terakhir, tidak peduli apa baik atau buruknya, jangan sebutkan kesetiaan, selama Anda adalah seorang individu, itulah gunanya. Aku hanya tidak tahu, jika alasan sebenarnya tersebar, apakah itu akan berdampak pada keluarga Qiu-mu. Feng Sanyang, Qiu Zhen menjatuhkan boneka itu dengan telapak tangannya, melihat ke kejauhan dan berteriak dengan marah jalang, apakah kamu masih berani muncul di hadapanku? Haha, kenapa kamu tidak berani? Tuan Qiu, berhati-hatilah. Meskipun kekuatan orang mati tidak sekuat sebelumnya, jika kamu diserang, perasaannya pasti tidak menyenangkan. Jangan terganggu. Feng Sanyang tersenyum manis, dan wangi angin semakin kencang, dan akhirnya memenuhi setiap sudut lapangan. Angin harum memenuhi udara, dan bayangan indah muncul dari kejauhan seperti kilat. Pita warna-warni berubah menjadi hujan warna-warni di seluruh langit, dan melesat ke arah semua orang kecuali Qiu Zhen. Jalang, beraninya kamu. Qiu Zhen berteriak keras, meninggalkan boneka itu, dan bergegas menuju Feng Sanyang. Meskipun orang-orang yang dibawanya tidak lemah, mereka bukan tandingan Feng Sanyang. Jika tidak, tidak hanya orang mati yang masih hidup tidak dapat ditangkap, tetapi reputasi keluarga Qiu juga akan hancur di tangan wanita ini. Qiu Kuan, pisahkan ketiganya. Berapapun harganya, kita harus membawa kembali ketiga orang yang masih hidup ini. Ya, Tuan Qiu, apakah Anda benar-benar berani, berapapun biayanya? Haha, gadis kecil itu ada di sini. Tuan Qiu, menurut Anda gadis kecil itu tidak ada di sini sendirian, bukan? Kata-kata Feng Sanyang membuat Qiu Zhen terdiam. Memanfaatkan kesempatan ini, yang pertama berbalik dan bergegas menuju boneka terdekat. Jalang, Qiu Zhen diam-diam mengutuk, jika Feng Sanyang benar-benar membawa seseorang ke sini, sekarang adalah kesempatan besar, bagaimana dia bisa muncul sendirian. Saya berburu angsa sepanjang hari, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan dibutakan oleh angsa tersebut. Namun, meskipun Qiu Zhen bereaksi tepat waktu, Feng Sanyang sangat cepat. Pita warna-warni di tangannya, menyatu dengan energi misterius, berubah menjadi sepotong baja yang tidak bisa dihancurkan, menggulung boneka itu, berbalik dan pergi. Jalang, kamu mau kemana? Feng Sanyang terkekeh, pergelangan tangannya bergetar, dan pitanya terlepas. Boneka di depan pita itu membawa energi yang dahsyat dan menghantam Qiu Zhen yang sedang menyerang. Peng, para master di Zhongshuan tingkat keempat memang kuat. Feng Sanyang tidak mampu menghentikan Qiu Zhen dengan bantuan boneka itu. Jalang, aku akan memenuhi sumpah yang kusumpah di depan seluruh kota kemarin. Aku tidak akan membiarkanmu menderita penyiksaan, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Hantu tua yang sudah mati. Feng Sanyang juga tahu apa sumpah yang dia buat kemarin, meskipun dia memiliki temperamen yang luar biasa, tapi bagaimanapun juga, sebagai seorang wanita, dia tidak tahan menghadapi kepolosan seorang wanita. Pita itu mengambil boneka itu, berubah menjadi cahaya, dan langsung keluar. Inilah yang diinginkan Qiu Zhen. Dia tersenyum galak, menyegelnya dengan kedua telapak tangan, dan menghentikan boneka itu. Pada saat yang sama, lampu hijau redup, bercampur dengan energi dalam yang ganas, mengalir deras ke arah Feng Sanyang. Lingbao, ekspresi pemuda itu menjadi lebih serius. Lingbao sudah memiliki spiritualitas, meskipun itu tidak cukup untuk menyatu dengan pikiran tuannya. Langit dipenuhi cahaya hijau, dan dalam sekejap, seolah topeng cahaya jatuh, gelombang ganas seperti air pasang tiba-tiba terpantul kembali di topeng cahaya biru. Meskipun pemuda itu tidak dapat merasakan fluktuasi yang tajam, dia masih dapat melihat bahwa di bawah fluktuasi tersebut, aliran udara di dalam kehampaan meledak dengan hebat, dan suara gemuruhnya seperti guntur yang menggelinding. Menghadapi semua ini, Feng Sanyang sepertinya sudah bersiap. Pita warna-warni yang mengikat boneka itu tiba-tiba meledak dan merobek retakan. Tentunya pita warna-warni ini bukanlah benda biasa. Dengan susunan keluarga Qiu saat ini, itu seharusnya lebih dari cukup untuk menangani ketiga boneka tersebut. Sebelumnya, Qiu Zhen meminta anggota keluarga Qiu lainnya untuk menghentikan boneka tersebut, dan dia sendiri yang menangani Feng Sanyang. Situasinya sekarang berada di bawah kendali Qiu Zhen. Namun, saat boneka itu terbang, ekspresinya berubah drastis. Sebab,
Wayang kulit itu kini memiliki aura kehancuran yang kuat, bahkan aura tersebut bercampur dengan aura kematian yang kuat. Di bawah paket ganda aura kehancuran dan kematian yang kuat, boneka ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Ia menyerbu ke dalam kerumunan seperti dedaunan musim gugur yang menyapu dedaunan. Dan kemunculan kekuatan boneka ini secara tiba-tiba menyebabkan dua boneka lainnya seolah-olah ditarik olehnya. Setelah beberapa saat, aura penghancur dan energi kematian yang sama juga keluar dari tubuh mereka dengan gila-gilaan. Situasi di lapangan berubah drastis dalam sekejap. Keluarga Qiyu dan ahli lainnya yang awalnya yakin akan menang tiba-tiba berubah menjadi domba untuk disembelih. Jalang, teriak Qiyu Zhen, dia benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang dari keluarga Qiyu, tetapi pada saat ini, Feng Sanyang tampak menjadi gila, menyerang dengan ganas, bergegas ke arahnya dengan sekuat tenaga. Meskipun tingkat kultivasi Qiyu Zhen lebih tinggi daripada Feng Sanyang mencoba yang terbaik dan tidak dapat menghilangkannya untuk sementara waktu. Serangkaian jeritan melengking bergema dalam aliran yang tak ada habisnya. Pada saat ini, pemuda itu menemukan bahwa ketiga boneka itu mengerahkan kekuatan besar pada saat ini, tetapi mereka menguras vitalitas mereka secara berlebihan dan membasmi keluarga Qiyu dan lainnya. Pemuda itu sedikit bingung. Boneka-boneka ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Semua tindakan mereka harus bersifat naluriah, atau diatur oleh orang yang menempatkannya di sini. Kemudian, mereka seharusnya tidak dapat dibedakan dari teman ke musuh, tetapi dalam kasus Feng Sanyang, dia tampaknya tidak terpengaruh, dan kekuatan tiba-tiba dari boneka itu sepertinya ada di tangan dan kakinya. Mungkinkah Feng Sanyang bisa mengendalikan boneka-boneka ini? Jika demikian, masih ada lebih dari 30 boneka di dalam makam. Dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh boneka-boneka tersebut, Feng Sanyang pasti dapat menimbulkan masalah bagi keluarga Qiyu dengan mengandalkan mereka. Tapi Feng Sanyang tidak melakukan ini, tapi dia tidak diserang oleh boneka itu. Qiyu Kuan, bawa mereka yang masih hidup dan segera pergi. Feng Sanyang, jika aku tidak membasmimu hari ini, sulit untuk memahami kebencian di hatiku. Melihat murid-muridnya dibasmi satu persatu, kemarahan Qiyu Zhen melonjak ke langit. Situasinya telah diputuskan. Hari ini, itu bisa dianggap mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya. Karena kita tidak bisa mendapatkan bonekanya, kita harus membasmi Feng Sanyang. Dengan pemikiran seperti itu, Qiyu Zhen melepaskan gagasan untuk menyelamatkan keluarga Qiyu dan lainnya. Dia melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan energi mendalam yang agung berubah menjadi panah tajam yang memenuhi langit, menyapu siang Feng Sanyang dengan gila. Biarkan Master Zhongxuan tingkat 4 menjadi gila dan menjadi gila. Anda bisa membayangkan kekuatannya. Dalam serangan cepat seperti gelombang, Feng Sanyang mundur selangkah demi selangkah meskipun pita warna-warni di tangannya sangat luar biasa. Pita itu hancur oleh serangan Qiyu Zhen dan jatuh ke angkasa seperti kelopak bunga. Aku akan membasmimu. Qiyu Zhen sudah sangat marah dan sudah lama melupakan gagasan untuk menangkap Feng Sanyang hidup-hidup. Setelah menyebarkan pita warna-warni dengan satu telapak tangan, dia tampak seperti hantu di depan telapak tangannya, menekuk telapak tangannya menjadi cakar dan menunjuk ke arah belakang. Kepala orang itu dicengkeram dengan keras. Paku tajam itu terbungkus dalam energi yang dalam pada saat itu, seperti baja halus yang tidak bisa dihancurkan. Ketika dipotong, bahkan kekosongan pun muncul dengan bekas-bekas gelap. Guk-guk tua, tahukah kamu betapa tertekannya dirimu? Feng Sanyang mencibir acuh tak acuh, dan mundur dengan cepat saat telapak tangan putihnya ditebas. Ingin melarikan diri, Qiyu Zhen terkekeh dengan ganas, dan sosoknya terbang seperti kilat, langsung merobek kekacauan di depannya, seperti elang yang memangsa-mangsanya. Telapak tangannya terjalin, energi mendalam yang agung, seolah menutupi langit dan matahari, berubah menjadi telapak tangan raksasa, menghadap angin, lokasi Sanyang berada di bawah tekanan berat. Berdengung, kekosongan tiba-tiba terguncang, dan di bawah telapak tangan raksasa, sosok Feng Sanyang seperti perahu yang sepi di tengah badai dahsyat, yang bisa saja terbalik kapan saja. Musuh kecilku, aku sudah lama menonton pertunjukan itu. Kenapa, saat ini, kamu masih belum keluar untuk membantu sekelompok saudara perempuan? Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia pikir dia bersembunyi dengan sangat baik, dan bahkan Qiyu Zhen tidak menyadarinya. Untungnya, orang yang ingin mengambil tindakan adalah Qiyu Zhen. Bahkan jika Feng Sanyang tidak berbicara, pemuda itu tidak punya alasan untuk berdiam diri dan menonton, namun dia masih patah hati oleh teriakan musuh kecil. Sesosok, pada saat ini, melakukan perjalanan melintasi angkasa seperti bola meriam. Kecepatannya sangat cepat sehingga pemuda itu tiba di belakang Qiyu Zhen hanya dalam satu tarikan napas,
dan segera mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkannya dengan keras. Tuan Qiu, terima pukulanku dan cobalah. Merasakan aura terbakar yang samar bercampur dengan kecepatan tinju, Qiu Zhen tidak bisa menahan ekspresi kaget di matanya. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat menyingkir. Siapa kamu? Beranikah kamu datang untuk menyerang keluarga Qiuku? Pada saat ini, Feng Sanyang juga tercengang. Pemuda yang dia temui pernah memiliki lapisan kain kasa menutupi wajahnya. Musuh kecilku, apakah kamu telah mencuri selir Qiu Zhen? Mengapa kamu begitu merahasiakannya? Mendengar ini, pemuda itu hanya bisa tersenyum pahit. Nak, siapa kamu? Pemuda itu merendahkan suaranya dan hei, dia menginjak tanah dengan keras dengan kakinya, dan menembak dengan cepat, meninggalkan dunia bawah tanah. Meskipun dia dan Qiu Cheng Qiu Rei bergerak, dua yang terakhir tidak cukup kuat untuk menahan pukulannya, saya tidak bisa memberitahu dia apakah dia bisa mengatasinya dengan kekuatannya saat ini, Master Zhongxuan tingkat keempat di depannya. Hei, musuh kecil, lepaskan secepat mungkin, kamu benar-benar ingin melawan Qiu Laogou sampai mati. Feng Sanyang berteriak berlebihan, sepertinya dia tidak akan menyerah bahkan jika dia marah sampai mati. Sebagai Qiu Zhen, dia dipanggil guk-guk tua satu demi satu, dan amarahnya langsung menuju ke kepalanya Jalang, saat aku membasmi anak ini, aku akan memotong lidahmu. Telapak tangannya sedikit ditekuk menjadi cakar, dan cahaya cian tiba-tiba melonjak ke tengah cakar. Anda dapat melihat paku di cakar Qiu Zhen tumbuh dalam sekejap bertatahkan di 5 jari. Tertawa, cakar tangannya teracung seperti kilat, dan angin kencang bertiup di udara. Peng, tinju dan cakarnya berpotongan, dan dengan suara tumpul, pemuda itu dengan cepat mundur. Permukaan tinjunya tergores oleh paku yang memancarkan cahaya cian, dan daging serta darahnya tiba-tiba menjadi kabur. Seperti yang diharapkan dari Master Zhongxuan tingkat 4, dia berhasil menembus tubuh naganya dengan mudah. Cakar akhirat. Namun, Qiu Zhen tidak masuk akal, dan terbang seperti kilat, cakarnya ada di kehampaan, dan lampu hijau tiba-tiba muncul. Ketika itu menyelimuti pemuda itu, dia segera merasakan bahwa ruang di sekitarnya, di mana-mana, dipenuhi gelombang ringan. Perasaan ketajaman yang tak tertandingi. Pedang surgawi. Cahaya putih menyala, dan pemuda itu mengangkat pisau berbintik-bintik di tangannya. Segera, dia menebas keras dengan pisau itu. Di bawah bilahnya, cahaya pedang, yang berukuran beberapa kaki, menerobos cahaya cian di depan dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian, cahaya pedang menjadi lebih cepat dan dibombardir dengan ganas dengan cakar tajam yang melonjak ke depan. Ledakan. Terjadi gerakan yang mengejutkan, dan riak energi yang menakutkan menyebar, langsung menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Pemuda itu mengerang, menginjak tanah, dan mundur terus-menerus, meninggalkan beberapa suap darah di depannya. Namun, aura Qiu Zhen juga terganggu saat ini, dan dia juga terpaksa mundur beberapa langkah. Alam mendalam primer tingkat kelima mampu mencapai ini. Pemuda itu cukup bangga. Musuh kecil, ayo pergi. Bisakah kamu pergi? Qiu Zhen sangat marah sehingga dia mengulurkan kedua cakarnya. Dibungkus oleh lampu hijau, langit memenuhi kehampaan. Dalam sekejap, sepertinya dia di penjara. Segera, dua cakar besar bersinar dengan cahaya hijau tak berujung turun dari langit dan saling berpegangan. Qiu tua, kamu begitu mendominasi, kamu sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 2. Lengan besi berwarna-warni. Di tengah teriakan marah, seberkas cahaya warna-warni dengan cepat terbang keluar dari lengan dan jubah Feng Sanyang, dalam sekejap, itu berubah menjadi pita warna-warni, bercampur dengan makna putus asa, dan bergegas menuju salah satu cakarnya. Pisau penghancur, cahaya putih terang berubah menjadi pedang setinggi beberapa kaki, dan menghantam cakar lainnya dengan kekuatan yang mendominasi. Ledakan, di tengah dua suara itu, 3 sosok dengan cepat mundur dari kekacauan. Musuh kecil, ayo pergi. Karena itu, pita warna-warni yang tersebar kembali menjadi lampu warna-warni, dengan cepat mengelilingi lokasi ketiga boneka tersebut, lalu ditembakkan kembali. Melihat ke belakang Feng Sanyang dan pemuda itu, niat membasmi Qiu Zhen sangat besar. Feng Sanyang, bocah itu, kecuali kamu meninggalkan kota Qingyang, pada akhirnya aku akan menangkapmu dan menahanmu di sini selamanya. Disiksa. Jauh di dalam hutan, terdapat banyak pohon yang menjulang tinggi. Di atas beberapa pohon besar yang saling terhubung, sebuah tempat tinggal kecil yang indah dibangun dengan bambu. Dua sosok yang malu melesat dengan cepat dari kejauhan. Setelah beberapa kali mengitari pohon besar di bawah, dia digiring oleh salah satu sosok ke puncak pohon. Ini tempat yang bagus. Melihat dunia lain di atas pohon besar, pemuda itu tidak bisa tidak mengaguminya.
Tingkat kultivasi Feng Sanyang tidak diragukan lagi lebih tinggi daripada pemuda itu. Namun, pemuda itu juga melatih keterampilan fisiknya. Meskipun pukulan yang dideritanya sama, luka Feng Sanyang lebih serius daripada pemuda itu. Musuh kecilku, lihat dirimu. Kamu pasti kaya dan kenyang sejak kamu masih kecil. Mendengar ini, pemuda itu tertegun sejenak. Apakah ada sesuatu pada tubuh saya yang terlihat seperti orang yang berpakaian bagus dan cukup makan? Melihat ekspresi pemuda itu, Feng Sanyang tersenyum dan berkata, "Oke, jangan bingung, buka cadar, kelihatannya sangat tidak nyaman." Senyuman ini tidak hanya menawan, tetapi juga menawan. Pemuda itu mau tidak mau memanjakannya lagi. "Teman kecilku, bukankah adikmu cantik?" Pemuda itu hanya bisa mengangguk. "Kalau begitu, apakah kamu ingin terus menonton?" Suara Feng Sanyang dipenuhi dengan nafsu yang tak ada habisnya. "Pikirkan," kata pemuda itu dari lubuk hatinya. "Kalau begitu, Kak, buka bajumu dan biarkan kamu melihat sesukamu, oke?" "Bagus. Kamu orang menyebalkan kecil, kamu memang sedikit mesum." Feng Sanyang memukul kepala pemuda itu dengan keras dengan gemetar, dan Feng Sanyang berkata dengan kejam, "Teman-teman, kamu memang bukan hal yang baik. Sulit bagiku untuk melakukannya, memperlakukanmu secara berbeda, saudari." Pria muda itu tiba-tiba terbangun. Memikirkan kembali bagaimana dia berperilaku tadi, dia dengan cepat tersenyum malu-malu. Pesona dan pesona Feng Sanyang adalah bawaan, tidak seperti pangeran kedua yang memiliki keterampilan tertentu, sehingga pedang surgawi tidak dapat menghentikannya. Tanda kehati-hatian itu terlihat jelas di mata Feng Sanyang. Pada saat itu, dia tersenyum ringan dan berkata, "Aku baru saja bercanda denganmu." "Tidak apa-apa, aku tahu kamu seorang pria sejati." Pria muda itu menggaruk kepalanya yang masih sakit. Dia adalah seorang pria sejati. "Kelakuanku barusan sepertinya tidak ada bedanya dengan anak hilang, bukan?" Feng Sanyang berkata dengan sungguh-sungguh, setiap orang memiliki keinginan batin, terutama laki-laki, yang menginginkan lebih, kekuasaan, kekayaan, budidaya seni bela diri, wanita, del. Bagi kebanyakan pria, keinginan hidup mereka adalah kekayaan terlebih dahulu, kemudian kekuasaan, dan kemudian wanita. Hanya sedikit keinginan orang yang menginginkan budidaya seni bela diri yang unggul. Pemuda itu tidak setuju dengan kata-kata ini. Ini adalah dunia yang misterius. Hanya mereka yang memiliki budidaya seni bela diri tingkat lanjut yang memenuhi syarat untuk membicarakan keinginan lain. Melirik pemuda itu, Feng Sanyang melanjutkan, "Mungkin semua orang bermimpi memiliki tingkat kultivasi yang tak terkalahkan. Namun, dibatasi oleh kualifikasi dan berbagai kondisi, terlalu banyak orang yang tidak akan mampu mencapai hal ini sepanjang hidup mereka. Tidak mungkin untuk mendapatkan prestasi luar biasa di jalur seni bela diri. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan?" Pemuda itu memang mengangguk. Jadi, jalur seni bela diri selalu merupakan jalur yang hanya dapat dilalui oleh segelintir orang. Yang lain hanya berdiri di sini dan melihat pemandangan di kejauhan. Namun meskipun itu adalah tempat yang jauh, hal itu memungkinkan banyak orang mendapatkan apa yang mereka menginginkan. Feng Sanyang tersenyum manis dan berkata, "Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang itu. Di matamu, aku hanya melihat hanya satu hal, seni bela diri. Mungkin aku sebagai pribadi bisa membangkitkan hasratmu, tapi itu hanyalah hasrat manusia yang paling primitif. Yang kulihat di matamu bukanlah wanita cantik yang membuat orang kehilangan jiwa, melainkan kerangka berwarna merah dan pink. Kamu orang seperti itu mungkin tercela atau tidak bermoral, tetapi dia tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya karena seorang wanita, meskipun wanita ini adalah peri dari surga." Berbicara tentang ini, mata Feng Sanyang sedikit meredup. Dia tidak tahu apakah karena pesonanya sendiri dia tidak bisa membuat pemuda ini jatuh ke bawah roknya, atau karena dia bertemu dengan pria yang tidak bisa dia ubah dalam hidupnya. "Dan saya harus mengatakan bahwa wanita ini memang memiliki mata yang jahat." Setelah hening beberapa saat, pemuda itu berkata dengan tenang, "Nona Feng, mari kita sembuhkan luka kita dulu. Jika seseorang dari keluarga Qiyu menemukan kita, kita tidak akan bisa mengatasinya dalam keadaan kita saat ini. Jangan khawatir, mereka tidak dapat menemukannya di sini." Setelah Feng Sanyang menjawab, dia bertanya, "Siapa namamu?" "Chen Ye." "Chen Ye." Feng Sanyang sebenarnya mengedipkan matanya dengan manis dan berkata sambil tersenyum, "Dari nama ini saja, terlihat bahwa orang-orang di keluargamu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapmu." Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Chen artinya siang, dan malam artinya malam. Setiap hari, yang ada hanya siang dan malam. Orang tuamu memberimu nama ini,
bukankah untuk membuatmu bangga pada dunia suatu hari nanti? Mendengar ini, tanpa sadar Chen Ye tersenyum. Dia bahkan tidak tahu kapan namanya memiliki arti seperti itu. Di dunia Xiao Ao, dia tidak pernah berpikir bahwa yang dia inginkan hanyalah reuni dan keselamatan keluarganya. Nona Feng, sembuhkan lukamu. Melihat perubahan mendadak pada ekspresi Chen Ye, Feng Sanyang berbalik dan masuk ke salah satu rumah di Xiaoju tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, Chen Ye menarik napas panjang dan melihat ke kejauhan dengan kerinduan yang hening. Daoling, sepertinya aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Setelah sekian lama, Chen Ye berkata dengan suara rendah. Setelah meninggalkan dunia bawah tanah, Qiu Cheng Qiurei dan Qiu Cheng Qiurei bukanlah tandingannya. Ditambah dengan energi panas dan apa yang disebut transformasi jiwa, Chen Ye percaya bahwa dengan pedang surgawi di tangannya, dia bisa menjadi master di Zhongshuan. Dalam pertarungan dengan para master yang baru saja memasuki alam Zhongshuan, dia yakin bahwa dia akan lolos tanpa cedera. Tapi hari ini, Qiu Zhen, yang berada di Zhongshuan tingkat 4, memberinya pelajaran besar. Dengan kerja sama pedang surgawi, penggunaan teknik pedang penghancur, dan tubuh naga, dalam kondisi seperti itu, bergabung dengan Feng Sanyang, mereka hanya bisa pergi dengan rasa malu. Pemilik, Dao Ling berkata dengan bantuan Ling Bao, kekuatan Qiu Zhen jelas tidak terbatas pada Zhongshuan tingkat keempat, dan Master harus mengetahui lebih jelas bahwa tingkat kultivasi tidak mewakili kekuatan seseorang. Anda memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana bisa Anda tahu bahwa orang lain tidak memiliki peluang bagus lagi? Kamu tidak gagal hari ini, tapi pelajaran ini hanya akan baik untukmu. Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh ya, setelah kejadian ini, saya pikir saya tidak akan pernah meremehkan siapapun lagi, bahkan jika orang itu tidak mampu menahan seekor ayam. Ups, Chen Ye, bisakah kamu masuk dan membantuku? Suara Feng Sanyang yang agak menyakitkan tiba-tiba keluar pada saat ini. Apakah itu nyaman? Tanya Chen Ye. Hei, tunggu sebentar. Feng Sanyang panik, dan setelah beberapa saat, dia berkata, masuk. Chen Ye kemudian membuka pintu dan masuk. Pemandangan di depannya membuatnya merasa sedikit linglung lagi. Feng Sanyang pasti baru saja mencuci pakaiannya dan melepas pakaiannya. Meskipun dia mengambil pakaian itu untuk menutupi tubuhnya karena Chen Ye hendak masuk, dia tidak tahu apakah itu karena panik atau karena alasan lain dia menutupi tubuhnya hanyalah pandangan pertama dari ketidaksenonohan. Pakaian itu tidak bisa menutupi tubuhnya sepenuhnya. Lengan gioknya berada di luar dan bahunya penuh. Meskipun punggungnya menghadap Chen Ye, dia masih bisa merasakan puncak kembar di dada Feng Sanyang melepaskan pakaiannya. Celana yang dikenakannya juga tipis. Saat ini, dia baru saja selesai mandi, dan 3.000 helai rambut yang tergerai masih basah. Noda air sedikit membasahi pakaian dan celananya, dan kulit di bawahnya tampak terbuka. Chen Ye, bisakah kamu membantuku mengoleskan obat? Oh. Chen Ye kembali sadar dan dengan cepat mengikuti instruksi Feng Sanyang dan mengeluarkan bubuk obat dari lemari di sampingnya. Dia segera mendatanginya dan melihat cetakan telapak tangan yang jelas di bawah leher gioknya. Chen Ye dengan hati-hati menaburkan bubuk obat pada cetakan telapak tangan. Meskipun telapak tangan tidak bersendewa langsung dengan kulit putih, namun tetap terasa lembut. Pakaian yang menutupi puncak kembar basah oleh noda air. Pada saat ini, Chen Ye dapat dengan jelas melihat tampilan asli dari puncak kembar, dan bahkan buah merah di puncaknya. Nafas Chen Ye menjadi cepat. Melihat keinginan Chen Ye saat ini, Feng Sanyang tersenyum genit Chen Ye, saudari akan melepasnya agar kamu dapat melihatnya lebih jelas, oke. Jika tidak, untuk membalas budimu karena telah membantuku hari ini, saudari akan mengizinkanku tolong cium Fangs, oke. Karena itu, dia meraih tangan Chen Ye dan dengan lembut menekannya ke tempat yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Wanita ini sangat tangguh dan tangguh. Terlalu berat untuk ditanggung. Chen Ye tiba-tiba gemetar, menarik tangannya dan segera melarikan diri. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, Chen Ye benar-benar takut dia akan melakukan kesalahan. Melihat Chen Ye melarikan diri karena malu, tawa jelas Feng Sanyang tiba-tiba kembali ke kamar. Di luar pintu, mendengarkan tawa bercanda, Chen Ye mengertakkan gigi dengan kebencian dasar goblin, suatu hari nanti, aku akan membawamu kembali. Pulihkan aku. Di dalam kamar, Feng Sanyang dengan lembut mengusap kulitnya yang seperti batu giok dan berkata dengan suara yang sangat lembut, saya menunggu untuk melihat apakah kamu bisa melakukannya. Larut malam, angin sejuk bertiup dan sinar bulan sangat menawan. Dari atas pohon, memandangi bulan yang cerah dan pemandangan sekitarnya merupakan pengalaman unik. Apalagi wanginya terus mengalir di sekitar Anda,
dan ada seorang wanita cantik duduk di sana yang menawan dan menawan. Terlebih lagi, wanita cantik ini sangat malas sekarang, keliarannya telah hilang, dan pesonanya telah hilang karena belum pulih cedera, kecantikannya terlihat sedikit lemah, agak tak berdaya. Dan wanita yang lemah dan tidak berdaya selalu bisa membuat orang merasakan cinta dan kasih sayang yang tak terbatas. Meski Chen Ye belum benar-benar mencapai usia dewasa, dia tetaplah pria normal. Namun, dia dengan cepat menarik pandangannya. Wanita ini hanyalah peri. Jangankan menyentuhnya, bahkan jika dia meliriknya sekali lagi, dia akan merasa tidak puas. Wah, musuh kecil, mengapa kamu menjadi kurang berani di malam hari? Feng Sanyang berkata dengan provokatif ketika dia melihat mata Chen Ye dialihkan. Chen Ye tersenyum tenang dan berkata, Nona Feng, apa yang terjadi di kuburan itu? Bagaimana kamu tahu tentang makam hantu itu? Suara Feng Sanyang tiba-tiba menjadi dingin dan serius, dan ekspresinya diam-diam sedikit defensif. Makam hantu. Chen Ye bergumam, lalu berkata, kamu membuat keributan besar di kota Qingyang, membasmi Qiyu Sun, dan menyebabkan Qiyu Zhen menggeledah seluruh kota. Saya orang asing yang tidak punya tempat tujuan, jadi saya datang keluar kota Qingyang dan ingin untuk lakukan apapun yang kuinginkan. Cari tempat untuk bermalam, tepat pada waktunya, kita tiba di kuburan. Mendengarkan suara Feng Sanyang, Chen Ye mengerti sedikit. Dia menganggap kata-kata ini sebagai penjelasan, tidak ingin Feng Sanyang salah paham. Kebetulan sekali, Feng Sanyang tersenyum dingin seorang anak laki-laki dengan kekuatan seperti itu datang ke kota Qingyang dan tidak melakukan apapun. Ketika kita bertemu lagi, dia segera muncul di makam hantu. Chen Ye, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Berpikir. Apa yang kamu curigai? Chen Ye bertanya dengan alis terangkat. Ragukan niatmu. Feng Sanyang berkata dengan sungguh-sungguh kota Qingyang tidak besar. Tidak ada hal mengejutkan di kota Qingyang yang patut dikunjungi. Kecuali pegunungan selatan, tidak ada yang mengejutkan, karena di mata banyak orang, makam hantu itu hanya kuburan biasa. Keluarga Qiyu adalah keluarga pertama yang menemukan sesuatu yang aneh di kuburan. Kamu orang asing, artinya asal-usulmu tidak diketahui. Tidak ada yang tahu detailmu. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu bukan seseorang yang diundang oleh keluarga Qiyu? Teruslah bicara. Feng Sanyang berkata dengan acuh tak acuh dengan kultivasi Anda di alam mendalam primer tingkat kelima, Anda dapat menahan 2 serangan Qiyu Zhen, tetapi Anda terluka, yang lebih ringan dari saya. Chen Ye, Anda harus membuat saya meragukan Anda. Apa maksudmu? Aku diutus oleh Qiyu Zhen, sengaja bersembunyi di kuburan, dan kemudian muncul tepat waktu untuk menyelamatkanmu, mendapatkan kepercayaanmu, dan mendapatkan rahasia sebenarnya makam hantu darimu. Chen Ye berkata sambil tersenyum Nona Feng, imajinasimu terlalu besar, kan? Apakah ini imajinasiku? Feng Sanyang mencibir, penampilanmu sangat kebetulan sehingga pasti akan membuat orang curiga. Chen Ye berkata dengan ringan kalau begitu, mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu harus tahu bahwa ada perselisihan antara kamu dan keluarga Qiyu. Jika aku benar-benar dari keluarga Qiyu, kamu tidak akan takut. Aku akan melakukannya pimpin keluarga Qiyu. Seseorang datang dan membasmimu. Tidak, kamu tidak akan mengambil tindakan sampai kamu mendapatkan rahasia makam hantu itu. Feng Sanyang berkata dengan sungguh-sungguh, aku sangat mengenal orang tua Qiyu Zhen itu. Meskipun Qiyu Sun adalah putranya, tetapi di bawahnya di hatiku, tidak ada kehidupan seorang pun yang lebih penting daripada apa yang dia inginkan. Baiklah, Chen Ye berdiri tanpa daya, memandang Feng Sanyang, yang mengira dia sangat cerdik, dan berkata kamu telah mengatakannya, sepertinya tidak ada gunanya aku tinggal, jadi ucapkan selamat tinggal. Namun, sebelum pergi, aku beritahu kamu katakan saja padaku, satu-satunya tujuanku datang ke kota Qingyang adalah keluarga Qiyu. Aku tidak tertarik pada hal lain. Apa yang disebut pertemuan di kuburan hanyalah kebetulan. Saya mengatakan ini bukan untuk menghilangkan keraguan di benak Anda, tetapi untuk mengatakan bahwa apa yang disebut kelihayan Anda sebenarnya sangat konyol. Wajah Feng Sanyang tiba-tiba menjadi marah. Bukan perasaan yang baik jika kecerdasan seseorang dihina di wajahnya. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata satu pertanyaan terakhir untukmu. Karena kamu sangat membenci keluarga Qiyu, dengan kekuatanmu, jika kamu bergabung dengan Crazy Sword Hall, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk membalas dendam. Mengapa kamu tidak memilih untuk bekerja sama dengan Crazy Blade Hall? Ada banyak orang di aula pedang gila. Tapi orang-orang pasti memiliki segala jenis keserakahan. Orang-orang di aula pedang gila belum mengetahui rahasia makam hantu. Jika mereka mengetahuinya, mereka menang jangan biarkan itu pergi.
Ya, Feng Sanyang sepertinya telah melihat seluruh dunia, dengan ekspresi jijik. Mendengar ini, Chen Ye tertegun sejenak. Memang benar apa yang ditunjukkan makam hantu itu cukup membuat banyak orang tergoda. Namun, di kota Qingyang, keluarga Qiyu dan Aula Pedang Gila berdiri berdampingan satu sama lain sendirian. Ini lebih besar dari kota Qingyang, dan dalam jangka panjang, keuntungannya akan lebih besar. Jika orang-orang di Aula Pedang Gila hanya fokus pada kepentingan jangka pendek, mereka tidak akan mampu berkembang ke tingkat dua kekuatan besar di kota Qingyang. Terlebih lagi, Chen Ye semakin percaya bahwa hati manusia tidak sekotor itu, bukan? Jika Anda membantu orang lain, apakah orang lain akan kembali menggigit Anda? Chen Ye memandang Feng Sanyang dengan tenang dan berkata, makam hantu itu berada beberapa mil di luar kota Qingyang. Saya dapat menemukannya, Qiyu Zhen dapat menemukannya, tetapi orang lain tidak dapat menemukannya. Seperti yang diharapkan, kamu masih harus bertanya. Feng Sanyang berkata dengan dingin, jika aku tidak ingin orang lain mengetahuinya, bagaimana kamu bisa merasakan keanehan makam hantu, dan bagaimana Qiyu Zhen bisa menemukannya? Chen Ye mengangkat alisnya. Ternyata Feng Sanyang benar-benar memiliki kendali atas apa yang disebut makam hantu. Pantas saja dia bisa menemukannya meskipun Qiyu Zhen tidak bisa menemukannya saat dia bersembunyi di sana. Namun, apa yang dia sadari bukanlah sesuatu yang sengaja dibocorkan Feng Sanyang kepadanya. Dia tidak pandai meramalkan masa depan, dan dia tahu sejak awal bahwa dia akan bersembunyi di makam hantu. Oke, ucapkan selamat tinggal. Jaga dirimu, Nona Feng. Kudengar masih ada lebih dari 10 hari sebelum pertarungan hidup dan mati antara Crazy Blade Hall dan keluarga Qiyu. Saat itu, aku akan muncul. Jika kamu, Nak, juga berpikir bahwa ini adalah kesempatan, ayo ikut bersenang-senang bersama. Aku akan memberitahumu jika waktunya tiba. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Crazy Sword Hall bukanlah partner terbaik. Tolong undang aku. Ngomong-ngomong, jika saya benar-benar dari keluarga Qiyu dan Anda telah mengambil tindakan pencegahan, mengapa tidak berpura-pura menjadi tuli dan bisu, dan mungkin Anda bisa mendapatkan sebagian rencana Qiyu Zhen dari saya. Mengapa gadis itu menunjukkan hal ini kepada saya? Waktu, Chen Ye tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Mendengar ini, Feng Sanyang tersenyum dan berkata dalam hidup saya selalu jujur dan tidak suka bertele-tele. Ada terlalu banyak hal, jika bisa diselesaikan secara langsung, tidak akan ditunda terlalu lama, mungkin menjagamu adalah sedikit masalah bagiku itu bagus, tapi sungguh tidak nyaman bagiku menghadapi seseorang dengan niat jahat sepanjang waktu. Memiliki niat jahat, Chen Ye tertawa dan berkata, Nona Feng, bukan karena saya memiliki niat jahat yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya khawatir itu karena Anda tidak merasa nyaman saat menghadapi saya, bukan? Kamu orang menyebalkan kecil, apakah kamu mencari kematian? Feng Sanyang sangat marah. Jika kamu ingin membasmiku, kamu tidak akan mengatakan ini kepadaku. Sepertinya aku sudah memiliki tempat di hatimu. Chen Ye memandang Feng Sanyang dan berkata sambil tersenyum bercanda meskipun aku bukan penggoda namun, jika adegan yang sama terjadi lagi di ruangan sebelumnya, saya pasti tidak akan menarik tangan saya. Kamu, wajah Feng Sanyang memerah. Dia melakukan itu hanya untuk menguji pemuda di depannya. Jika yang terakhir benar-benar ingin bertindak sembarangan, dia tidak akan membiarkan dia bersenang-senang sebagai topik. Ayolah, bagaimana mungkin dia tidak marah? Haha, Chen Ye tertawa keras kecantikan itu seindah batu giok, dan dia sangat gembira. Nona Feng, jika saya punya kesempatan, saya sangat ingin berhubungan S*K dengan Anda. Saya hanya berharap ketika saatnya tiba, Anda tidak akan pernah menolak. Pergilah, jika tidak, aku akan membasmimu. Feng Sanyang sangat marah. Haha, Chen Ye melintas dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Hanya tawa yang tidak hilang untuk waktu yang lama, dan suara yang tidak terkendali juga bergema kembali ke dunia. Feng Sanyang, aku telah mengatakan bahwa suatu hari aku akan mendapatkanmu kembali, dan kamu juga mengatakan bahwa kamu akan menungguku. Oleh karena itu, kecuali aku, kamu tidak boleh mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya kepada orang lain kecuali aku. Gaya spesial itu. Petik 2. Karena, kecuali aku, semua orang saat itu sedang memikirkan cara membujukmu ke tempat tidur. Hanya aku yang perlahan akan menghargaimu. Kamu orang menyebalkan, kamu berani memakan tauku. Feng Sanyang sangat marah, tetapi setelah melihat Chen Ye pergi, lengkungan licik tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Musuh kecil, adikku tahu bahwa kamu bukan guk-guk tua Qiyu Zhen. Dia lebih tahu keingintahuanmu. Selanjutnya, semoga kamu beruntung.
Tuan muda ini belum pernah berada di tangan wanita seperti ini. Peri, kali ini aku pasti bisa membuatmu marah sampai mati, kan? Setelah meninggalkan jarak jauh, Chen Ye secara bertahap berhenti berjalan, berbalik dan melihat ke kejauhan, dan berkata sambil setengah tersenyum. Makam hantu itu sangat ajaib, dan Feng Sanyang benar-benar bisa mengendalikannya. Namun dari perkataannya terdengar bahwa ia sendiri belum sepenuhnya memahami makam hantu tersebut. Jika tidak, setelah menggunakan makam hantu untuk menarik perhatian Qiu Zhen, Feng Sanyang dapat bekerja sama dengan makam hantu untuk membasmi Qiu Zhen, dan tidak akan mentolerir yang terakhir hidup sampai hari ini. Pergi dan lihat makam hantu lagi. Tadi malam adalah malam bulan purnama, dan cahaya bulan malam ini juga cukup bagus, tapi di kuburan, tidak ada lagi mayat hidup yang merangkak keluar dari kuburan. Diam-diam, berdiri di sini sendirian, merasakan sejuknya angin di sekitarku, sejujurnya benar-benar membuat orang merasa heboh. Kekuatan jiwa melonjak dari tengah alis dengan cepat. Ketika mendekati kuburan yang paling dekat dengan Chen Ye, itu diblokir oleh penghalang tak terlihat, sehingga sulit untuk menembus setengahnya. Pedang surgawi. Chen Ye berteriak pelan dan menggoyangkan telapak tangannya. Cahaya putih membungkus pedang surgawi dan muncul langsung di atas kuburan. Namun, yang bisa dilihat adalah meskipun cahaya putih dari pedang surgawi menyelimuti makam, namun karena adanya penghalang, cahaya tidak pernah bisa mendekati makam. Namun, Chen Ye percaya bahwa meskipun pedang surgawi dalam kondisi buruk, energinya pasti lebih tinggi daripada miliknya. Dia mungkin punya cara untuk merasakannya dengan jelas. Dalam sekejap, istana kaisar kuno seukuran telapak tangan dengan cepat muncul dari pedang surgawi, dan cahaya ungu di istana kaisar kuno juga menyelimutinya seperti pedang surgawi. Tapi baik kekuatan pedang surgawi maupun kekuatan istana kaisar kuno tidak dapat menembus penghalang itu. Roh pedang, Tuan, penghalang itu sangat kuat dan tidak dapat ditembus oleh istana kaisar kuno dan saya sekarang. Dao Ling berkata dengan suara yang dalam. Setelah berpikir sejenak, Chen Ye berkata karena tidak bisa dipatahkan, lupakan saja dan kembalilah. Tepat ketika Chen Ye hendak mengambil kembali pedang surgawi dan istana kaisar kuno, tiba-tiba, aura kacau keluar dari makam. Tuan, orang mati di makam ini sebenarnya ingin menyerap energi saya dan istana kaisar kuno. Mendengar ini, Chen Ye kaget. Dia telah melihat orang mati hidup dan tahu bahwa mereka mempertahankan keberadaan mereka dengan menyerap esensi langit dan bumi. Tanpa diduga, orang mati juga tertarik pada energi pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Yang benar-benar mengejutkan Chen Ye adalah orang mati benar-benar dapat merasakan energi pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Orang mati yang masih hidup bukanlah manusia. Dao Ling, apakah ada cara untuk membujuknya agar muncul? Chen Ye memiliki ide yang berani di benaknya. Orang mati jelas tertarik pada energi pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Meski makhluk mati tidak memiliki kecerdasan dasar yang dimiliki manusia, namun jika bisa menangkapnya, Anda mungkin bisa mengetahui beberapa rahasia makam hantu ini darinya. Bukan karena Chen Ye serakah dan ingin mengambil makam hantu ini sebagai miliknya, tetapi makam hantu itu benar-benar ajaib dan orang mati yang hidup cukup aneh. Jika dia bisa mendapatkan orang mati di sisinya, dalam waktu singkat, ini pria itu akan menjadi mitra kuatmu sendiri. Chen Ye dapat menjamin bahwa selama mereka tidak terkena sinar matahari, kekuatan orang mati jelas merupakan sesuatu yang bahkan master level Qiu Zhen tidak dapat menahannya. Ada seorang master di samping saya yang berada di atas Zhong Xuan tingkat keempat. Terlebih lagi, master ini sangat setia dan tidak akan mengkhianati. Itu mungkin, tapi Tuan. Dao Ling berkata dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh orang mati yang masih hidup, kita mungkin tidak dapat menangkapnya. Terlebih lagi, Tuan, jangan lupa, orang mati yang masih hidup mungkin hanya bisa menangkapnya. Pada malam bulan purnama, dia meninggalkan makam sendirian untuk menyerap energi. Jika istana kaisar kuno dan aku membawanya keluar sekarang, tidak ada jaminan keributan seperti apa yang akan terjadi pada mayat hidup ini, menyebabkan. Setelah orang-orang di kota Qingyang diberitahu, terutama keluarga Qiu, akan ada banyak masalah. Chen Ye mengerutkan kening dan memperingatkan yang lain. Chen Ye berpikir itu tidak masalah. Masalahnya adalah dia tidak bisa menangkap orang mati dan pergi sendirian. Yang lain tidak tahu, tapi Qiu Zhen pasti memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Jelas Feng Sanyang telah terlibat dalam rahasia makam hantu. Jika terlalu banyak orang yang mengetahuinya, Feng Sanyang akan mendapat masalah. Apa yang dia katakan benar, selama Anda masih manusia, Anda tidak bisa hidup tanpa keserakahan. Chen Ye bukanlah orang yang tidak bermoral dan tidak tahu malu.
Setelah berpikir sejenak, Chen Ye berkata lupakan saja, kembalilah. Bila pedang surgawi bergerak, menyebabkan istana kaisar kuno bergegas kembali dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka aura kekacauan yang muncul dari makam akan terus melonjak saat ini. Tuan, bahkan jika kita menyerah sekarang, orang di dalam kubur tidak akan mau melakukannya lagi, kata Dao Ling sambil tersenyum pahit. Itu dia, Chen Ye bukanlah orang yang bimbang, jadi dia berteriak pelan bahwa dia keluar. Berdengung, saat energi pedang surgawi dan istana kaisar kuno meningkat, gelombang ombak tiba-tiba kembali ke ruang batin. Tampaknya energi yang terkandung dalam gelombang ombak ini semakin terasa lebih melimpah. Pada akhirnya, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang di luar makam mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang lagi. Mengenai hal ini, keterkejutan Chen Ye meningkat pesat. Dia harus mengagumi pemilik yang membangun makam hantu ini. Kekuatan dan kekuatan magis semacam apa yang bisa dia capai. Sekitar 1 menit kemudian, penghalang yang tidak akan hilang saat ini terbuka seperti payung, dan batu nisan itu bergerak sedikit, memperlihatkan lubang yang dalam, dan sesosok tubuh perlahan muncul dari dalam. Meskipun dia melihat semua orang mati tadi malam, Chen Ye masih dikejutkan oleh boneka di depannya sekarang. Dia tampak sama seperti manusia. Jika bukan karena auranya yang berbeda, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah mayat hidup. Tidak ada emosi manusia di seluruh tubuhnya, tetapi pada saat ini, ada keinginan dan keserakahan yang tak tertandingi di matanya yang sedikit keruh. Penampilan seperti itu membuat Chen Ye percaya bahwa energi pedang surgawi dan istana kaisar kuno membuat orang mati yang masih hidup ini sangat ingin mendapatkannya. Setidaknya, Chen Ye tidak melihat pemandangan seperti itu di malam bulan purnama tadi malam. Bukan karena energi pedang surgawi dan istana kaisar kuno lebih berharga daripada esensi langit dan bumi, tetapi esensi langit dan bumi terlalu rumit dan perlu dimurnikan kembali sebelum dapat benar-benar diserap. Energi yang dimiliki keduanya adalah murni dan benar, dan perbedaan di antara keduanya tidak ada bandingannya. Melihat pedang surgawi dan istana kaisar kuno, mereka sedang menjaga Chen Ye di kiri dan kanan saat ini. Sendewa kekejaman manusia tiba-tiba muncul di mata boneka itu. Apa yang dia inginkan? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghadapi pemuda ini. Mengaum. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye mendengar teriakan terakhir dari mulut boneka itu. Itu sama ganas dan ganasnya seperti binatang buas. Saat berikutnya, boneka itu bergerak seperti kilat. Saat ia menginjak tanah dengan kedua kakinya, tanah berguncang, meninggalkan jejak yang jelas. Saat ia terbang, angin kencang bertiup kencang, seperti itu. Kekuatannya sungguh luar biasa. Keganasan boneka itu membuat hati Chen Ye secara alami melonjak dengan semangat juang yang tak tertandingi. Melihat kedatangan yang pertama, dia tersenyum jahat dan berkata, orang besar, ayolah, biarkan aku mencoba melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Seolah memahami provokasi Chen Ye, boneka itu meraung lagi, dan setelah beberapa saat, tinju dengan cahaya bersinar menghantam Chen Ye dengan keras. Ledakan, kekuatan yang kuat langsung menembus kehampaan. Pukulan ini hanya mengerahkan kekuatan fisik ke tingkat yang tidak terbayangkan. Sebuah pukulan melanda, dan suara yang tajam dan keras mengguncang kedua telinga, menyebabkan rasa sakit yang mematikan. Kecepatan pukulannya bahkan lebih mencengangkan. Bahkan Chen Ye hanya bisa melihat bayangannya. Segera, Iron Fist ada di depannya. Rasa penindasan yang tak terlukiskan tiba-tiba menutupi seluruh tubuh dari tangan besi itu. Hanya dengan satu pukulan, rasanya seperti sebuah gunung menekannya. Tak heran, saat boneka-boneka ini bertarung dengan keluarga Qiyu, selama terkena serangannya, nyawa pasti akan terenggut. Saat ini, tubuh naga Chen-nya telah matang, dan ditambah dengan budidaya energinya yang dalam di alam mendalam primer tingkat kelima, budidaya pukulan ini membuatnya merasa ingin melarikan diri. Melarikan diri, tentu saja, tidaklah mudah. Chen Ye tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dan melarikan diri tanpa perlawanan. Kecuali jika kultivasi pihak lain sangat kuat, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Jika tidak, melarikan diri tanpa perlawanan akan menghabiskan banyak kemauan Anda. Peng! Chen Ye segera meninju dan menghadapinya dengan keras. Di tengah suara tumbukan yang tumpul, angin kencang tiba-tiba terbentuk dan menyapu ke segala arah dengan cepat kemanapun ia melewatinya. Itu seperti pisau tajam, memotong ruang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Chen Ye menjadi pucat seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tulang di tinjunya menunjukkan tanda-tanda patah pada saat ini, dan satu kepalan tangan tiba-tiba berlumuran darah. Kekuatan fisik yang sangat kuat. Chen Ye dengan jelas merasakan bahwa serangan boneka itu sekarang bergantung sepenuhnya pada kekuatan tubuh,
dan tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi yang dalam, dan tubuh yang terakhir tampaknya terbuat dari logam, memberi kesan tidak bisa dihancurkan. Melihat boneka itu berlari ke arahnya lagi, Chen Ye mengguncang tanah dengan telapak kakinya dan menembakkan boneka itu ke udara. Segera, dia memukulnya dengan keras dengan kedua tinjunya. Mengaum, raungan naga bergema di seluruh dunia, dan kedua energi itu cocok satu sama lain, berubah menjadi dua naga ganas, dan bergegas keluar dengan energi ganas. Boneka-boneka ini jelas tidak tahu ilmu bela diri apapun, apalagi menghindar. Menghadapi dua naga yang mengaum, dia hanya meninju mereka. Bang-bang, salah satu naga dihancurkan dengan satu pukulan, dan naga lainnya menghantam dada boneka tersebut tanpa ampun. Namun, kekuatan yang cukup untuk memecahkan sebuah batu membuat boneka tersebut tidak tersentuh. Kekuatan fisiknya kuat dan pertahanannya luar biasa. Ini hanyalah mesin pembasmi. Chen Ye melompat ke salah satu pohon besar, melihat ke arah boneka itu, dan mau tidak mau berpikir, jika semua boneka itu bisa digunakan untuk dirinya sendiri, saya khawatir 30 atau lebih orang mati yang masih hidup ini bisa. Kekuatan elit yang melanda dinasti Tiongkok besar, bukan? Memikirkannya, Chen Ye tahu bahwa akan sulit baginya untuk menghadapi orang mati di depannya. Dalam konfrontasi head-to-head, dia jelas bukan tandingan boneka itu. Pedang surgawi. Memegang pedang surgawi di tangannya, Chen Ye terbang turun dari pohon besar. Pedang itu cerah dan putih, dan ukurannya langsung bertambah hingga beberapa kaki. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, pedang itu menghantam boneka itu dengan keras. Cahaya pedang seperti itu hanya bertahan sesaat di bawah tangan boneka itu, dan kemudian berubah menjadi tidak ada. Namun, kecepatan maju boneka itu tidak terpengaruh sama sekali. Sesaat kemudian, di depan Chen Ye, dia melambaikan tangan besinya dan langsung menyerang kepalanya. Chen Ye tidak terkejut tetapi sangat gembira. Tidak heran dengan kekuatan Qiyu Zhen dan kekuatan keluarga Qiyu, sebelum mengepung ketiga boneka itu, dia harus mengorbankan ratusan nyawa dan menyeret mereka sampai fajar. Boneka ini memang cukup ampuh. Daoling, apakah ada cara? Chen Ye menghindari serangan boneka itu, terbang ke pohon besar, dan segera bertanya. Berdengung. Sebelum Daoling bisa berkata apa-apa, istana kaisar kuno seukuran telapak tangan berkibar tertiup angin dan dengan cepat bertambah besar. Setelah beberapa saat, ukurannya begitu besar hingga menyelimuti seluruh ruang terbuka. Segera, terbungkus cahaya ungu, istana kaisar kuno langsung jatuh. Terjebak di istana kaisar kuno, boneka itu kehilangan kesadaran sesaat. Namun, itu hanya sesaat kemudian, ia bergegas menuju lokasi Chen Ye seperti kilat. Peng! Boneka itu terbang lewat, dan ketika menyentuh cahaya ungu istana kaisar kuno, boneka itu diblokir kembali dengan paksa. Melihat pemandangan ini, Chen Ye sangat gembira. Istana kaisar kuno ini selalu tersembunyi dari pegunungan dan air. Dia hanya mengetahui keajaibannya, tetapi dia tidak tahu apa fungsi magisnya kekuatan seperti itu. Bum bum bum. Terjebak di dalam, tangan besi boneka itu menghantam cahaya ungu satu demi satu. Namun, kekuatan seperti itu tidak berdampak pada istana kaisar kuno tanda retak. Istana kaisar kuno, bisakah kamu mengambil boneka itu? Terlalu banyak kebisingan. Chen Ye tahu bahwa istana kaisar kuno bisa mengerti, jadi dia tidak menggunakan roh pedang untuk menyampaikannya. Setelah memahami kata-kata Chen Ye, istana kaisar kuno segera bergerak, menyusut dan berubah menjadi seukuran telapak tangan, bertumpu pada telapak tangan Chen Ye, tetapi cahaya ungu terus menyelimuti boneka itu, mencegah boneka itu bergerak sama sekali. Baiklah sayang, ayo pergi. Chen Ye menghela nafas kagum, lalu dengan cepat terbang menuju jarak yang sepi. Setelah sosok-sosok itu menjauh, apa yang disebut makam hantu menjadi sunyi kembali. Hanya kebingungan yang disebabkan oleh pertempuran tadi yang membuat orang lain tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di sini. Tidak lama setelah Chen Ye pergi, sesosok tubuh muncul di sini terbungkus angin harum yang unik. Angin harum menghilang, dan sosok di dalamnya langsung terlihat jelas. Itu tidak lain adalah Feng Sanyang. Setelah melihat lebih dekat sejenak, Feng Sanyang mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri jika orang menyebalkan kecil itu benar-benar datang ke sini, maka orang ini benar-benar mengerikan. Dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar bisa bertahan. Saat dia berbicara, sinar cahaya warna-warni muncul dari lengan Feng Sanyang. Di tengah cahaya, ada bola benda seperti logam yang mengambang. Jika Chen Ye ada di sini, dia akan tahu bahwa benda itu adalah rumah Qiyu dikelilingi oleh 3 boneka. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, badan logam itu bersinar terang, melayang dengan lembut, seolah-olah akan berubah menjadi 3 boneka lagi.
Guru menyerahkan makam hantu ini kepadaku. Sudah bertahun-tahun, tapi aku masih belum bisa memahami rahasia sebenarnya dari makam hantu itu. Feng Sanyang berkata dengan lembut, Tuan, Anda pernah berkata bahwa jika Anda ingin benar-benar mendapatkan makam hantu, Anda harus memiliki peluang besar. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya apa yang disebut peluang besar ini? Sekarang orang menyebalkan kecil itu bisa mengambilnya sendiri, apakah itu berarti dia adalah peluang besarku? Feng Sanyang menggerakkan telapak tangannya dengan ringan, dan sinar cahaya warna-warni menyelimuti bola logam dan bergerak maju seperti kilat. Saat mendekati makam hantu, cahaya warna-warni juga terhalang oleh penghalang dan tidak bisa maju bahkan setengah menit, melainkan bola dari logam, tapi tidak terhalang dan terbang ke makam hantu. Sedikit kejutan diam-diam muncul setelah pistol logam muncul di makam hantu. Dengan matanya sendiri, seluruh bola logam itu segera terbelah menjadi 3, ditembakkan ke arah makam tempat mereka semula, dan kemudian menghilang ke dalam makam. Orang menyebalkan kecil, kuharap kamu benar-benar bisa membantuku mendapatkan rahasia sebenarnya dari makam hantu itu. Kalau tidak, tindakanmu malam ini akan membuatmu terlihat baik besok. Feng Sanyang memarahi dan segera pergi. Cahaya ungunya membuat sepanjang malam seterang siang hari. Untung saja tempat ini terpencil, jadi tidak perlu khawatir ketahuan. Bengkak. Sepanjang jalan, serangan boneka itu tidak pernah berhenti. Untungnya, kemampuan pengurungan istana kaisar kuno cukup luar biasa. Chen Ye benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dengan kekuatan serangan boneka itu, serangan yang terus-menerus, bahkan seorang Master Tong Xuan, aku juga tidak tahan. Kekuatan boneka itu mengejutkan Chen Ye. Namun, jika dia tidak bisa memulihkannya, dia tidak bisa selalu menggendongnya seperti ini, bukan? Tuan, kenapa kita tidak menunggu sampai fajar dan menunggu sampai matahari bersinar dan melemahkan kekuatan serangannya? Lalu kita bisa mencobanya, kan? Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja kekuatan serangan orang mati yang masih hidup dapat dilemahkan, tetapi jika kita tidak dapat menemukan cara untuk memulihkannya dalam waktu singkat, kita mungkin menghancurkannya sepenuhnya. Meski masih banyak yang hidup mati di makam hantu, selama tidak ada jalan, berapapun jumlahnya, mereka tidak bisa menahan siksaan. Sial, aku tidak percaya. Dia sebenarnya tidak punya kelemahan sama sekali. Setelah berpikir lama tanpa hasil, Chen Ye mengutuk secara diam-diam, melompat, dan bergegas menuju Yang Mulia Kaisar Kuno. Boneka itu khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskan, dan sekarang Chen Ye masuk, itu hanya memberinya tempat untuk melampiaskan. Ledakan. Meski sudah lama bekerja keras, wayang tetaplah wayang, dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda lelah sama sekali. Pukulannya tetap membuat Chen Ye merasakan kekuatan yang sama. Dengan salah langkah, Chen Ye menghindari serangan boneka tersebut, dan langsung memukul pinggang boneka tersebut. Bang! Pukulan ini seolah-olah mengenai sebongkah emas dan besi. Tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan pada boneka tersebut, namun juga membuat tinju Chen Ye terasa sakit. Pria tangguh. Tidak dapat melukai boneka itu, Chen Ye buru-buru menghindar. Setelah menghindari pukulan pembuatnya, dia menyerang lagi. Di daerah yang sunyi, terdengar suara terus-menerus seperti benturan logam. Setelah beberapa menit, setiap bagian tubuh boneka diserang oleh Chen Ye. Namun kekuatannya tidak cukup, apalagi terluka dia kembali. Dengan kulitnya yang tebal, pertahanan yang kuat, dan kekuatan serangan yang menakjubkan, boneka ini adalah alat pembasmi yang hidup. Namun, Chen Ye juga menemukan bahwa satu-satunya kelemahan boneka tersebut adalah kurangnya fleksibilitas. Selama Anda bereaksi cukup cepat, Anda dapat terhindar dari serangan langsung oleh boneka tersebut. Namun jika Anda tidak bisa melukai boneka tersebut, semua serangan akan sia-sia. Apalagi boneka tersebut tidak kenal lelah, namun tenaganya pada akhirnya akan habis. Anda tidak bisa membuat boneka tersebut menjadi kurang agresif sebelum kekuatannya habis, Anda tetap tidak akan bisa lepas dari kematian. Dan kecepatan wayangnya juga sangat cepat. Akan sulit bagi orang biasa untuk melarikan diri jika mereka mau. Orang ini, Chen Ye, terengah-engah, dengan cepat bergegas keluar dari Yang Mulia Kaisar Kuno, melihat boneka yang menjadi gila lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perasaan tidak berdaya muncul di dalam hatinya. Mungkinkah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Chen Ye tersenyum pahit. Tuan, coba Long Yuan, saya akan bekerja sama dengan kekuatan jiwa Anda. Dao Ling tiba-tiba berkata setelah hening lama. Chen Ye tertegun sejenak dan mengangguk sambil berpikir. Ada energi panas yang terkandung dalam sumber naga dari dunia bawah tanah. Boneka itu takut pada matahari. Dan kekuatan jiwanya sendiri. Setelah transformasi jiwa,
jiwa tidak hanya dapat berkultivasi secara mandiri dan memberikan sebagian darinya kepada tuannya, tetapi juga dapat membantu tuannya dan melawan musuh. Meskipun level transformasi jiwa harus mencapai level ketiga dan tahap transformasi sebelum Anda benar-benar dapat bertarung dengan orang lain, bukan berarti Anda tidak dapat membantu Chen Ye saat ini. Boneka itu sangat aneh. Ia tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Semua tindakannya tampaknya didasarkan pada naluri. Dengan kata lain, bagaimanapun kemunculan wayang-wayang tersebut, kemunculannya pasti disebabkan oleh suatu hal, dan tidak dapat dilahirkan. Lalu, pasti ada semacam mekanisme kendali yang tersembunyi di dalam tubuh wayang tersebut, yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, mungkin karena kekuatan jiwanya belum cukup kuat, dan yang lebih penting lagi, karena jiwa orang lain belum mengalami transformasi jiwa. Long Yuan, Chen Ye meminumnya dengan lembut, dan cahaya di telapak tangannya tiba-tiba bersinar terang. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, sumber naga itu melesat dengan cepat dan muncul dalam cahaya ungu yang mulia Kaisar Hantu. Segera, di bawah kendali Chen Ye dalam pikirannya, lampu merah menyala bersinar di area ini. Berdengung, aura panas melonjak hingga ekstrim, menyebabkan ruang menjadi sangat buram dalam sekejap, dan diselimuti aura tersebut, kecepatan serangan boneka itu akhirnya melemah. Berhasil, Chen Ye sangat gembira. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menggerakkan langkahnya dan muncul di depan boneka itu lagi. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa melonjak, membungkus boneka itu seperti kilat. Di bawah kontak seperti itu, seperti yang diharapkan, perasaan berbeda langsung muncul di benaknya. Chen Ye buru-buru berteriak Long Yuan, jebak boneka itu. Lampu merah menyala yang hampir tak berujung segera berubah menjadi sangkar, mengikat boneka itu di ruang tak bergerak. Segera, kekuatan jiwa dengan cepat mengalir ke tubuh boneka itu. Energi dari istana kaisar kuno membuat boneka tersebut tidak dapat bergerak, dan energi panas dari sumber naga muncul di tubuh boneka tersebut, menyebabkan aliran asap putih keluar dari permukaannya. Setelah melihat bahwa energi panas benar-benar memiliki efek menahan boneka tersebut, Chen Ye tidak ragu-ragu lagi, dan kekuatan jiwa terus mengalir ke dalam tubuh boneka tersebut. Bagian dalam tubuh boneka itu sebenarnya kosong, tanpa berbagai an yang dimiliki makhluk hidup, seperti bunga dan tumbuhan, dan tentu saja tidak ada dantian. Chen Ye tidak bisa memahaminya diserap oleh wayang, di mana disimpannya, dan bagaimana cara pemurniannya. Tidak ada banyak ruang bagi Chen Ye untuk berpikir dengan hati-hati. Kekuatan jiwa melonjak dengan cepat di tubuh boneka itu. Jika kali ini, kekuatan jiwa tidak dapat menemukan tempat yang aneh, meskipun energi panas dapat melemahkan efektivitas tempur boneka tersebut, Chen Ye masih tidak bisa mendapatkan boneka itu kembali. Untungnya, Chen Ye berpikir dengan baik. Setelah mencari selama hampir 1 menit, benar saja, keberadaan aneh akhirnya terasa di tempat terdalam dan paling tersembunyi di tubuh boneka itu. Setelah merasakannya, hal aneh ini tampak sangat halus. Jika bukan karena perubahan jiwa Chen Ye, dia pasti tidak akan bisa merasakannya. Ini seharusnya menjadi satu-satunya tempat untuk mengendalikan boneka itu. Karena setelah merasakannya sejenak, Chen Ye menemukan bahwa kekuatan aneh ini berasal dari kekuatan jiwa. Jadi sekarang, selama dia bisa mengendalikan jiwa yang tersembunyi di dalam, dia bisa mengendalikan bonekanya. Dengan pemikiran ini, Chen Ye bertindak cepat. Meskipun kekuatan jiwa belum mampu melancarkan serangan terhadap musuh, ini adalah konfrontasi antar jiwa momen. Mengenai apakah jiwanya sendiri dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan, Chen Ye tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini, karena apakah dia memikirkannya atau tidak, dia akan melakukannya pada akhirnya. Bola kekuatan jiwa melonjak ke depan dengan cepat, dan dalam sekejap, itu menyelimuti jiwa boneka itu. Tiba-tiba, terjadi guncangan hebat, dan gelombang dahsyat keluar. Ini adalah perlawanan jiwa boneka. Kekuatan mengejutkan seperti itu tidak sebanding dengan serangan frontal boneka itu, tetapi ditujukan langsung ke jiwa, dan bahayanya bisa dibayangkan. Namun, sulit bagi Chen Ye, yang baru saja menghadapi naga api berkaki 3 setelah pertempuran, serangan yang terakhir jauh lebih unggul dari jiwa boneka. Tabrakan sengit terus berlanjut. Jiwa pewayangan tidak pernah menjadi wayang itu sendiri, dan jiwanya jelas bukan jiwa yang sebenarnya, melainkan yang ditinggalkan penciptanya hanya untuk mengendalikan jiwa. Oleh karena itu, serangan yang terus-menerus tidak hanya menjadi semakin lemah, tetapi juga segera berhenti. Kesempatan itu jarang terjadi, dan Chen Ye tidak berani melewatkannya. Saat jiwa boneka berhenti menyerang, kekuatan jiwanya sendiri dengan cepat membungkusnya, dan kemudian menembusnya secepat mungkin. Kecepatan penetrasi tersebut mungkin tidak terlalu cepat, namun tidak membuat Chen Ye menunggu terlalu lama,
ketika jejak kekuatan jiwa mengalir ke dalam jiwa boneka tersebut, kekuatan jiwanya sendiri melonjak seperti bambu yang patah. Bang! Suara sedikit gemetar bergema, dan kemudian, sebuah pesan aneh muncul di benak Chen Ye. Pesan ini tidak memiliki konten, tetapi mewakili dua kata, menyerah. Di tempat terpencil dan terbuka, melayang di udara, ada pisau kecil dan benda seukuran telapak tangan yang tampak seperti istana. Di rerumputan di bawah, seorang pemuda terbaring lemah dengan posisi merangkak. Di sampingnya, sesosok tubuh tak bernyawa berdiri tegak di sampingnya. Meski pancaran cahaya yang terpancar dari mata sosok ini keruh bahkan linglung, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa di balik linglung tersebut, ada bahaya mengerikan yang tersembunyi. Setelah berbaring di tanah selama lebih dari 2 jam, dia merasa hari sudah hampir fajar. Chen Ye berdiri dan duduk. Setelah memulihkan boneka itu, semua informasinya secara alami diketahui oleh Chen Ye. Selain apa yang telah ia ketahui tentang kemunculan wayang, satu hal yang membuat Chen Ye sangat puas adalah meskipun wayang tersebut tidak memahami penanaman energi misterius, namun kekuatan fisiknya memang sangat dahsyat tidak dilemahkan oleh sinar matahari, maka itu cukup untuk bertarung dengan master manapun dari level manapun di alam Sangsuan. Kekuatan bertarung semacam ini tidak lemah, setidaknya untuk saat ini jelas merupakan bantuan besar bagi Chen Ye. Jika bukan karena boneka itu tidak dapat melihat cahaya, pada saat ini, Chen Ye akan berpikir untuk membawanya langsung ke rumah Qiyu dan mencabik-cabik orang menyebalkan tua Qiyu Zen itu. Tuan, selamat. Setelah melihat Chen Ye pulih, Dao Ling berkata sambil tersenyum. Hei. Chen Ye tersenyum bangga dan berkata jika memulihkan boneka-boneka itu tidak terlalu merepotkan, saya ingin mendapatkan semua boneka yang tersisa. Tuan, jangan terlalu serakah. Goda Dao Ling. Beraninya kamu. Chen Ye menjawab dengan lembut. Tampaknya, pada akhirnya, memulihkan boneka itu tidak membutuhkan banyak biaya. Namun, tanpa energi istana kaisar kuno, energi panas di sumber naga, dan perubahan jiwanya sendiri, ketiganya tanpa salah satu dari mereka, mustahil baginya untuk memulihkan boneka bahkan di malam hari. Meski begitu, Anda tidak bisa melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Setiap kali boneka dipulihkan, terlalu banyak kekuatan jiwa yang harus dikonsumsi. Karena transformasi jiwa, diperlukan waktu untuk menebus apa yang dikonsumsi. Jika terus berlanjut, jiwa Chen Ye pasti akan runtuh, jadi hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Cukup memuaskan untuk mengumpulkan boneka. Selama dia merepotkan keluarga Qiyu di malam hari, tidak akan ada masalah. Tuan, kapan kamu akan mengambil tindakan? Setelah beberapa saat, Dao Ling bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Chen Ye berkata dengan nada curiga bagaimanapun, keluarga Qiyu akan melakukan pertempuran besar dengan Crazy Knife Hall dalam waktu dekat. Sebaiknya kita menemukan keuntungan pada akhirnya. Tapi sebelum itu, saya rasa saya harus menemuinya dulu. Berbicara tentang Feng Sanyang, suara Chen Ye menjadi lebih serius wanita itu, yang baru saja mencapai alam Zhongshuan, dapat mengendalikan makam hantu. Jelas, dia telah menerima semacam warisan. Meskipun saya tidak ingin mendapatkannya, itu, rahasia sebenarnya dari makam hantu, tapi karena mayat hidup ini, aku selalu merasa dia membutuhkan bantuanku. Tuan, apakah Anda ingin membantunya benar-benar mengendalikan makam hantu, atau membantunya mendapatkan warisan makam hantu yang sebenarnya? Chen Ye mengangguk. Dao Ling tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam jika guru pasti ingin melakukan ini, maka dia harus berhati-hati. Wanita ini sangat tidak biasa. Saya melihat gelombang yang sangat aneh dari tubuhnya. Aneh sekali. Chen Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Dao Ling berkata saya tidak tahu pasti. Saya selalu merasa bahwa wanita ini akan membawa masalah besar bagi kita di masa depan, jadi guru, lebih baik berhati-hati. Saya tahu ini. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan berkata jika saya membantunya menguraikan rahasia makam hantu, itu mungkin menjadi masalah tersendiri. Selain itu, masalah yang harus saya hadapi sendiri sangat besar. 30 boneka Gu adalah kekuatan tempur yang sangat besar. Jika saya memberi bantuan kepada Feng Sanyang terlebih dahulu, dia akan dapat banyak membantu saya ketika saya benar-benar menghadapi keluarga kerajaan dinasti Dahua. Sepanjang dinasti Tiongkok besar, meskipun keluarga Chen mengendalikan pasukan dalam jumlah yang luar biasa, Chen Ye tidak dapat menjamin berapa banyak yang benar-benar setia kepada keluarga Chen. Selain itu, ada alasan lain mengapa Chen Ye harus khawatir. Memulai dari awal dalam kehidupan ini, Chen Ye tidak berniat menunggu keluarga kerajaan mengambil tindakan sebelum dia bisa melawan. Dia hanya akan menunggu sampai suatu hari ketika budidayanya cukup untuk membuat keluarga kerajaan kewalahan,
baru dia akan mengambil tindakan inisiatif untuk berurusan dengan keluarga kerajaan. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pemberontakan di mata seluruh rakyat dinasti Dahua. Kata pemberontakan terlalu sengit dan tak tertahankan. Oleh karena itu, Chen Ye harus melakukan segala persiapan. Apakah pasukan yang dikuasai keluarga Chen bersedia mengikuti keluarga Chen untuk menggulingkan keluarga kerajaan saat ini? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, dan Chen Ye tidak berani mengambil risiko seperti itu. Selama mungkin, selama pengalaman bertahun-tahun ini, Chen Ye harus mengumpulkan semua kekuatan yang dapat dikumpulkan untuk sepenuhnya siap menghadapi tindakannya di masa depan. Feng Sanyang adalah orang pertama yang ingin dia menangkan. Ada lebih dari 30 boneka yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Selama mereka dikendalikan, saya yakin kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan pasti sangat menakutkan ingin melepaskannya. Setelah meninggalkan lokasi, Chen Ye segera bergegas ke tempat tinggal Feng Sanyang. Feng Sanyang tidak ada di sana, jadi Chen Ye tidak punya pilihan selain pergi ke kota Qingyang lagi. Pada hari kematian Qiyu Sun, perkataan Qiyu Zhen kepada semua orang di kota masih berlanjut. Orang-orang dari keluarga Qiyu dapat melihat mereka di mana-mana di pintu masuk kota dan setelah memasuki kota. Dia tidak ingin memiliki konflik apapun dengan keluarga Qiyu saat ini. Dengan kekuatan dan kemampuan Feng Sanyang, tidak akan terjadi apa-apa kecuali dia dihadang oleh Qiyu Zhen. Berdiri berdampingan dengan keluarga Qiyu di kota Qingyang, kekuatan Crazy Sword Hall secara alami luar biasa. Keluarga Qiyu masih memiliki beberapa keraguan. Dalam lingkup pengaruh Crazy Sword Hall, darurat militer skala besar belum terlihat. Setelah berjalan santai di jalan, Chen Ye memasuki sebuah restoran. Jika Anda tidak ingin mengekspos boneka Anda, tentu saja Anda harus bergabung dengan Crazy Sword Hall untuk menangani keluarga Qiyu. Orang-orang di Crazy Sword Hall tidak akan mempercayai rekomendasi diri Anda, jadi mari cari peluang. Restoran itu ramai dengan aktivitas, dan orang-orang dari seluruh dunia membicarakan segalanya. Tentu saja, hal yang paling banyak disebutkan adalah fakta bahwa Feng Sanyang membuat keluarga Qiyu marah dan hampir memblokir kota Qingyang. Sifat manusia selalu penasaran. Feng Sanyang membuat keributan, dan kekuatan eskualnya sudah cukup. Bagaimanapun, ini adalah pengaruh dari Crazy Knife Hall mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, beberapa komentar yang mendukung Feng Sanyang bergema tanpa henti, dan beberapa orang bahkan berteriak-teriak untuk melakukan apapun yang mereka ingin lakukan dengan keluarga Qiyu demi Feng Sanyang. Mendengarkan kata-kata ini, Chen Ye menggelengkan kepalanya dan tertawa, orang-orang ini. Luo Ling, hentikan. Di luar restoran yang ramai, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Mata semua orang dengan cepat berbalik, dan di pintu restoran, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun berdiri dengan takut-takut, seolah-olah dia sedang dihentikan, dan ekspresinya menjadi semakin tidak berdaya. Di belakang gadis itu, seorang pria muda melangkah cepat, melambaikan kipas putih di tangannya dan memimpin jalan, menunjukkan bahwa dia tidak lemah dalam sikapnya. Namun, tidak ada kesombongan yang tersembunyi di wajah tampannya, matanya membuat orang merasa sangat tidak nyaman hanya dengan sekali pandang. Luo Ling, aku meneleponmu, apa kamu tidak mendengarku? Pemuda itu memang sangat sembrono. Ketika dia datang ke Luo Ling, kipas putih itu mencondongkan tubuh ke arah wajah Luo Ling. Di siang hari bolong, perilaku seperti itu sangat memalukan. Namun, pemuda ini jelas berasal dari keluarga yang luar biasa. Semua orang di restoran berani meneriaki keluarga Qiyu untuk Feng Sanyang. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, banyak orang justru bersiul aneh untuk mendukung pemuda tersebut. Tuan Wu, jangan lakukan ini. Nama belakangnya Wu. Chen Ye tercengang. Di kota Qingyang, nama belakangnya adalah Wu, dan dia bisa mengintimidasi orang-orang yang tinggal di sini. Zheng Chou tidak dapat menemukan kesempatan untuk menghubungi orang-orang dari Crazy Knife Hall, tapi dia akan mendapatkannya. Namun, kesempatan ini sangat tidak menyenangkan. 140.